Setelah 11 tahun berjalan, Tiongkok akhirnya mengklaim bahwa kerjasama bilateral khususnya di bawah program inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI telah berlangsung dengan sukses. Kesuksesan tersebut diukur berdasarkan peningkatan perdagangan, pemulihan pertumbuhan, dan kuatnya konektivitas antara Tiongkok dengan negara-negara Eropa Timur. Hal itu dibuktikan dengan adanya peningkatan perdagangan antara Tiongkok dengan negara-negara Eropa Timur yang mencapai 8,1%. Impor Tiongkok dari kawasan tersebut juga meningkat 9,2% setiap tahunnya. Lantas, apakah bukti tersebut dapat dijadikan standar dari kesuksesan BRI Tiongkok atau justru adakah ukuran lain yang dapat dijadikan alat bukti kesuksesan BRI Tiongkok? Nah, pemirsa, bersama saya Endro, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, kita tahu bahwa sebuah program dapat dikatakan sukses jika tujuan dalam program tersebut tercapai. Oleh karena itu, ukuran atau standar yang paling tepat dan dapat diterapkan untuk menetapkan apakah proyek BRI ini sukses atau tidak tentunya terletak pada tujuan yang ingin dicapai oleh Tiongkok melalui proyek ini. Paling tidak, ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai Tiongkok melalui BRI. Pertama, BRI adalah respons terhadap pivot atau poros Asia Timur oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama meluncurkan kebijakan untuk mengepung Tiongkok secara militer sekaligus memberikan tekanan politik, yaitu kebijakan pivot Asia Timur, di mana saat itu konsentrasi pasukan Amerika Serikat di sekitar Tiongkok diperkuat. Obama lantas mencairkan ratusan miliar dolar untuk membiayai sekitar 200.000 pasukan, jaringan rudal, dan berbagai persenjataan lainnya di Pasifik. Dengan begitu, Amerika Serikat mulailah menggertak Tiongkok dengan alasan latihan militer. Akibatnya, wilayah di Laut Tiongkok Selatan diblokir oleh kapal-kapal perang Amerika Serikat selama 1 minggu, sehingga kapal-kapal dagang Tiongkok tidak dapat masuk ke Selat Malaka, dan kiriman barang dagangannya ke Eropa menjadi terlambat. Ini menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi para eksportir Tiongkok dan tentu saja membuat Tiongkok segera mencari solusinya. Nah, setelah menemukan solusinya, pada tahun 2013 bertempat di Astana, Kazakhstan, Presiden Tiongkok Xi Jinping lantas mengumumkan sebuah program pengembangan infrastruktur global yang saat itu disebut One Belt One Road atau OBOR, yang kini dikenal dengan sebutan Belt and Road Initiative atau BRI. Tujuan utama dari program ini adalah membuka jalur darat dan laut langsung ke Eropa. Jika ini berhasil, Tiongkok tidak lagi tergantung pada Selat Malaka, karena Selat Malaka tersebut mudah diblokir oleh Amerika Serikat dengan dukungan negara-negara sekutunya. Hingga akhirnya melalui BRI, Tiongkok kini telah berhasil membuka jalur kereta langsung ke hampir semua kota-kota besar Eropa Barat, Eropa Timur, dan London. Juga menyelesaikan koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan atau CPEC dengan tujuan membuka pelabuhan Gwadar sehingga pengapalan barang ke Afrika, Timur Tengah, dan Eropa tidak perlu lagi melewati Selat Malaka. Tidak hanya itu, Tiongkok melalui BRI juga membuka jalur rute Laut Utara dan zona perdagangan bebas Arktik. Sebagaimana kita tahu di awal tahun 2015, Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan kepada Tiongkok untuk membuka jalur di perairan Arktik yang kini dapat digunakan karena es di Arktik mencair akibat pemanasan global. Tujuan utama Presiden Putin adalah membangun infrastruktur di Arktik dengan membentuk zona perdagangan bebas Arktik, sehingga kota-kota di Arktik akan berkembang dan maju. Kota-kota tersebut diantaranya adalah Pevek, Tiksi, Port Dickson, dan Murmansk. Dengan demikian, kapal-kapal kargo Tiongkok yang mengirim barang ke Eropa akan memilih jalur Arktik karena jauh lebih dekat dan lebih murah. Sedangkan bagi yang akan mengirim barang ke Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Selatan, kini bisa melewati pelabuhan Gwadar di Pakistan. Sehingga akhirnya, setahap demi setahap, perlahan tapi pasti, Tiongkok bisa meninggalkan ketergantungan pada Selat Malaka.
Itu artinya bahwa Tiongkok telah berhasil mengatasi pivot Asia Timur dan kini tidak lagi tergantung pada Selat Malaka. Dengan demikian, tujuan pertama pun tercapai. Nah, tujuan kedua, memperkuat interkoneksi internal organisasi kerjasama Shanghai atau SCO. Shanghai Cooperation Organization atau SCO adalah sebuah organisasi regional yang dominan menguasai Eurasia. Oleh karenanya, untuk memperkuat interkoneksi antar negara di Asia Timur, Tengah, dan Barat atau negara-negara SCO, maka diperlukan pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan raya, jalan kereta api, dan jalan sutra digital agar hubungan antar negara semakin dekat, semakin mudah, dan semakin cepat. Kini berkat BRI, interkoneksi antar negara-negara SCO pun menjadi semakin kuat. Interkoneksi yang kuat inilah yang membuat Rusia dapat bertahan dari sanksi Barat, lantaran negara-negara SCO tidak akan tinggal diam jika kepentingannya di Rusia terganggu. Itu sebabnya Tiongkok, India, dan Arab Saudi segera memborong minyak dan gas murah Rusia untuk kemudian dijual kembali ke negara-negara Eropa yang bersedia membayar mahal. Tindakan ketiga negara ini jelas bertujuan agar minyak dan gas Rusia tetap laku, sehingga ekonomi Rusia tetap aman. Hal itu terbukti di mana Dana Moneter Internasional atau IMF sampai mengkoreksi prediksinya atas perekonomian Rusia, yang semula diprediksi produk domestik bruto atau PDB Rusia akan susut 2,3%, justru malah menjadi positif tumbuh 0,3%. Dengan demikian, tujuan kedua BRI untuk memperkuat interkoneksi internal SCO jelas sudah tercapai. Terbukti dengan kompaknya dukungan negara-negara SCO kepada Rusia untuk mengamankan ekonominya dari sanksi Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, tujuan ketiga BRI adalah membuka akses ke pasar global. Untuk mengamankan pertumbuhan ekonomi dalam negerinya, Tiongkok membutuhkan dukungan pasar global seluas mungkin. Karena permintaan pasar global akan mendorong maju industri manufaktur di Tiongkok. Dalam konteks inilah, BRI merupakan kunci untuk membuka akses ke pasar. Ini terbukti dari data BRI yang menunjukkan bahwa omset perdagangan Tiongkok dengan negara-negara BRI telah mencapai 6 triliun dolar Amerika. Selain itu, data lain menunjukkan bahwa pada tahun 2019 lalu, sebanyak 164 dari 198 negara di dunia, mitra dagang utamanya adalah Tiongkok. Itu artinya sejak BRI diluncurkan pada tahun 2013, kapasitas industri manufaktur Tiongkok terus meningkat tajam. Ini nampak jelas dari data tahun 2019 di mana Tiongkok telah menjadi superpower di bidang manufaktur global. Selanjutnya, berdasarkan data terbaru dari 50 pelabuhan kontainer terbesar di dunia, 40,4% diantaranya berada di Tiongkok, 30,9% berada di negara-negara Asia Timur selain Tiongkok, 14,8% di Eropa, 3,9% di Amerika Serikat, dan sisanya di Timur Tengah, Afrika, serta negara-negara lainnya. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Asia Timur dan Tiongkok adalah pusat manufaktur dunia, karena 71,3% pelabuhan kontainer terbesar dunia berada di Asia Timur. Selain itu, industri manufaktur juga nampaknya tidak hanya menguntungkan bagi Tiongkok di bidang ekonomi, melainkan juga berguna untuk pertahanan. Makanya tidak heran kalau negara-negara dengan kemampuan militer yang prima juga selalu memiliki basis industri manufaktur yang unggul. Oleh karena itu, di sini terlihat jelas bahwa BRI nyatanya adalah sebuah strategi multidimensi yang telah berhasil meningkatkan omset perdagangan dan mengalirkan keuntungan yang melimpah bagi Tiongkok, sekaligus menarik maju industri manufaktur ke tingkat yang jauh lebih mapan dan menyiapkan basis industri bagi pertahanan Tiongkok. Strategi ini juga sukses mementahkan pivot Asia Timur Amerika Serikat, membangun integrasi internal bagi benteng pertahanan di Asia, dan menarik dukungan dari negara-negara sedang berkembang yang jumlahnya mencapai 149 negara atau 75,25% dari 198 negara di dunia.
Dan faktanya, setelah 10 tahun BRI terbentuk, pihak Amerika Serikat dan sekutunya belum mampu meluncurkan tandingan untuk mementahkan keunggulan BRI. Oleh karena itu, BRI telah berhasil menjadi sebuah strategi yang sukses dan brilian. Bagaimana menurut Anda? Nah, pemirsa, demikian Jurnal Barata. Terima kasih sudah menonton. Saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.